adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Tentu sehat kan? Mama papa juga apa kabar? Pasti semua sehat selalu. Ya adik-adik, hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-9 dengan program sajian Firman. Pokok bahasan ibadah yang sejati dan subpokok bahasan unsur ibadah sosial yang di dalamnya tentang pendidikan dan pembacaan Alkitab 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10, Amsal 1 ayat 7, Amsal 5 ayat 12 sampai 14 dan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ya adik-adik, sebelum kita menguraikan materi kita mendasarinya dengan membaca Alkitab. Yang pertama tadi 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10 yang berbunyi, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia, terutama mereka yang percaya. Yang kedua, Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yang ketiga, Amsal 5 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Maka aku tidak akan mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Yang keempat, Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 yang berbunyi demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Ya adik-adik, tujuan umum penyajian kita di saat ini yaitu memahami ibadah yang sejati. Ada 3 tujuan khusus yang harus kita kaji bersama di saat ini. Yang pertama, menguraikan dasar pendidikan menurut iman Kristen. Yang kedua, menjelaskan tujuan pendidikan menurut iman Kristen. Dan yang ketiga, menunjukkan hubungan antara pola pendidikan di rumah, di sekolah, dan di gereja. Ya, mari kita bahas satu persatu. Dasar pendidikan menurut iman Kristen.
Dasar pendidikan menurut iman Kristen, menurut dasar Alkitabiah, dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10 mengulang tema ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus. Jadi, jelaslah bagi kita bahwa takut akan Tuhan adalah dasar yang sejati dari hikmat yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kesuksesan mendidik anak sebenarnya dimulai dengan menanamkan rasa takut akan Tuhan secara tepat di dalam diri anak Anda. Rasa takut kepada Tuhan memiliki dua aspek. Aspek yang pertama adalah penghormatan. Kenapa penghormatan? Ini adalah kekaguman yang suci akan kekudusan mutlak dari Tuhan. Di dalamnya tercakup rasa hormat dan pemujaan yang menghasilkan rasa takut ketika berhadapan dengan sosok yang termulia. Aspek yang kedua adalah rasa takut akan apa yang tidak disukai Tuhan. Adik-adik, iman sejati mengakui kedaulatan Tuhan untuk menegur, menghukum, menghakimi. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan, hikmat yang benar bergetar dengan takut dan gentar yang kudus, sehat, dan penuh pengertian. Karena Alkitab merupakan sumber ilmu pengetahuan. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Iya adik-adik, setelah kita mengetahui dasar, sekarang kita masuk dengan tujuan pendidikan menurut iman Kristen. Tujuan pendidikan menurut iman Kristen merupakan perintah dari Tuhan Yesus Kristus yang disebut amanat agung. Adik-adik bisa buka di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pendidikan Kristen itu unik, adik-adik. Berbeda dengan pendidikan umum, karena prosesnya tidak hanya dikerjakan manusia, tetapi juga melibatkan Allah. Penglibatannya mutlak diperlukan karena pendidikan agama Kristen bukan hanya mendidik secara ilmu pengetahuan, namun juga membentuk pribadi atau karakter anak. Menurut Aswan Zain dalam bukunya Strategi Belajar Mengajar, di situ menjelaskan bahwa inti dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar anak didik di dalam mencapai suatu tujuan pengajaran. Inti dari pendidikan Kristiani ialah supaya setiap umatnya menyadari kasih Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesus Kristus dan menanggapi kasih tersebut melalui iman dan sarana yang menolong umat untuk bertumbuh. Bertumbuh yang dimaksud adalah bertumbuh sebagai anak Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan bersekutu dengan sesama manusia.
Bagaimana hubungan antara pola pendidikan di rumah, di sekolah, dan di gereja? Ayo kita bahas satu persatu. Pola pendidikan di rumah. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama. Secara naluriah, orang tua menjadi pendidik bagi anak-anaknya dan peletak dasar-dasar bagi perkembangan anak itu sendiri. Di sekolah, guru merupakan pendidik utama. Guru menjadi pendidik di sekolah karena penugasan secara formal. Namun demikian, baik orang tua maupun guru berada dalam satu bidang singgung, yaitu sebagai pendidik bagi anak. Ada tanggung jawab yang perlu dibina dan disadari oleh orang tua terhadap anak antara lain. 1. Memelihara dan membesarkannya, melindungi dan menjaminnya, menjamin kesehatannya baik secara jasmani dan rohani. Yang kedua, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya. Yang ketiga, memberi teladan yang baik. Yang keempat, menjadi seorang motivator. Yang kelima, menjadi teman untuk berbagi. Yang keenam, menjadi inspirator. Yang ketujuh, menjadi seorang konselor atau pendengar yang baik. Dan yang kedelapan, menjadi pengawas, memeringkatkan, menegurnya, memberi sanksi sesuai dengan kesalahannya, dan memberi pujian. Tugas sekolah. Pada dasarnya, pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dengan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, anak dikirimkan ke sekolah. Tugas gereja. Ada 3 hal yang sangat mendasar tentang pendidikan bagi anak di gereja. Iya adik-adik, yang pertama, pentingnya pelayanan bagi anak. Umat Allah diperintahkan untuk mendidik anak-anak mereka agar sungguh-sungguh mengenal dan hormat serta taat kepadanya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita bisa buka di Ulangan 6 ayat 4-6. Ini adalah firman untuk mengajari anak yang harus diterjemahkan dalam hidup praktik sehari-hari. Dan ini merupakan salah satu tugas gereja. Pendidikan anak di sekolah minggu. Itu berarti gereja membawa anak didik mengenal Allah sebagai pencipta dan pemelihara seluruh alam semesta ini, dan Yesus Kristus sebagai penebus, pemimpin, dan penolong mereka. Anak adalah seorang pribadi yang unik. Artinya, anak memiliki potensi untuk mengerti, memahami, namun perkara itu sesuai dengan tingkat perkembangannya. Anak membutuhkan penjelasan berita Injil atau sesuai dengan tingkat pengertiannya.
sejajar dengan kemampuan berbahasa yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal itu, gereja mengadakan pendidikan lewat sekolah minggu bagi anak-anak. Di sini juga terletak tanggung jawab orang tua untuk bisa mengambil peran secara bersama. Ya adik-adik, itu adalah uraian singkat yang bisa Kak Koli kaji di saat ini. Sebelum menutup materi kita di saat ini, ada tugas adik-adik bisa berbagi lewat grup WA yang ada. Ada ayat hafalan adik-adik terambil dalam Ulangan 6 ayat 7. Sekali lagi ayat hafalan Ulangan 6 ayat 7 yang berbunyi, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikianlah materi kita di saat ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.